Jadi nanti teman-teman semuanya bakal dapat juga rekaman dari kelas ini. Jadi kalau misalkan telat juga mungkin nanti si satunya lagi namanya Chandra bisa join juga. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Jadi, perkenalkan nama saya Dea, saya dari kelas Bitcoin. Kita ini adalah komunitas edukasi Bitcoin, dan dengan tujuan untuk mengajarkan masyarakat tentang bagaimana menggunakan, Bitcoin sebagai aset jangka panjang. Terus juga, saya adalah founder-nya, dari kelas Bitcoin dan, kita ini sudah aktif kayak dalam dunia kripto dari tahun 2017. Terus selain kita ngadain kayak acara kelas seperti ini, kita juga ada meet up. Jadi kalau, teman-teman yang ada di Bali sih karena saya di Bali ya, jadi meet up-nya kita, biasanya tiap akhir bulan. Terus juga kita ada, apa itu namanya, kita juga ada ya, kayak tadi saya share sama Anastasia, jadi tiap hari Selasa, nanti malam biasanya ada, semacam kelas Bitcoin di Clubhouse, jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng sama komunitinya, dan juga kita ada grup Telegram, kalau misalkan mau ngobrol lebih jauh gitu. Nah, sedikit informasi bahwa kelas ini tujuannya adalah untuk edukasi, jadi bukan financial advice. Jadi semua teman-teman yang ikutan acara ini, ikutan kelas ini juga saya harap setelah acara ini nanti juga belajar lebih jauh, tentang aset kripto, tentang Bitcoin gitu, tentang, kegunaan teknologi blockchain. Jadi jangan hanya mendengar dari satu sisi saja, tapi juga, coba kembangkan ilmu di tempat lain juga biar, ya namanya juga ini adalah, apa namanya, dunia cryptocurrency kan juga masih dalam tahap pengembangan ya, jadi banyak juga ilmu-ilmu yang tambah gitu. Jadi semoga setelah kelas ini nanti teman-teman juga bisa belajar lebih jauh gitu. Oke, so jadi yang pertama-tama sih, kan kita kan mau bahas tentang Bitcoin dulu ya. Bitcoin, itu adalah aset kripto pertama yang muncul di tahun 2009. Tapi sebelum kita belajar tentang aset kripto, kita juga harus mengerti dulu tentang uang. Karena, Bitcoin ini kan bisa dibilang adalah mata uang baru ya, bisa mata uang, berbasis kriptografi. Nah, sebelum kita bahas tentang mata uang yang teknologi terbaru ini, kita juga harus mengerti dulu sebenarnya uang itu apa sih. Nah, uang itu sebenarnya fungsinya terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama, uang itu digunakan sebagai alat hitung, lalu uang itu juga digunakan sebagai alat tukar. Kalau alat hitung itu maksudnya, kalau misalkan, saya mau mau membeli sebuah, misalnya membeli seekor sapi kayak gitu kan, kan pasti ada harganya, misalnya satu sapi harganya 10 juta gitu. Nah, kalau misalkan ada 5 sapi berarti harganya 50 juta. Jadi bisa digunakan untuk menghitung suatu nilai, terus juga digunakan untuk sebagai tempat, menukar ya kan. Jadi saya menukarkan, uang ini dengan barang atau jasa, dan uang itu digunakan untuk menyimpan nilai dengan harapan misalkan saya punya uang 100.000 sekarang ini, di besok atau minggu depan saya masih bisa menggunakan uang 100.000 ini dengan membeli barang yang sama gitu kan. Jadi intinya, di saat saya menukar uang ini, barang yang saya terima harusnya sama dan uang ini bisa menyimpan nilai tersebut. Nah, kegunaannya adalah sebenarnya uang itu ya untuk digunakan dengan 3 fungsi ini agar bisa digunakan antar ruang dan waktu gitu. Maksudnya antar ruang itu berarti bisa ditransportasikan, bisa dipindahkan, dan antar waktu berarti kalau bisa uang itu bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi, itu adalah, mmm, apa, fungsi dari uang. Nah, uang itu sebenarnya juga dia berevolusi ya. Jadi uang nggak hanya, sekarang kayak kita pakai, oh
uang rupiah gitu 50.000. Dari dulu tuh uang selalu berubah bentuk. Dan jadi uang yang kita pakai sekarang mungkin juga akan tergantikan nantinya di masa depan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat nih evolusi uang, pertama kita ada yang namanya barter, ya kan, zaman dulu sebelum adanya uang, manusia menggunakan sistem barter. Cuman barter ini punya punya problem karena kalau misalkan, problemnya adalah untuk mencari tahu keinginannya dari setiap orang yang melakukan barter tersebut. Misalkan saya mau membarter, misalnya saya adalah tukang pembuat roti gitu ya, terus habis itu Anastasia, itu dia misalkan pembuat tas gitu. Nah, berapa banyak roti yang bisa saya kasihkan kepada Anastasia untuk, sama dengan, setara dengan tas yang Anastasia buat. Tapi kalau misalkan ternyata, misalnya Anastasia, "Oh, aku pengen roti," ya oke. Tapi kalau misalnya ternyata Anastasia pengen punya, mungkin, "Oh, saya pengen punya pedang," misalkan kayak gitu. Kan jadinya agak susah ya, berarti saya harus mencari dulu orang yang punya pedang dan belum tentu orang yang punya pedang tuh mau roti yang saya buat. Jadi, barter tuh punya permasalahan, untuk menemukan titik temu keinginan masing-masing dari tiap individu. Nah, makanya diciptakanlah uang ya kan, masyarakat, pada saat itu akhirnya menemukan cara, oh ya gimana kalau kita menggunakan komoditas, yaitu barang-barang yang langka ini, itu sebagai token atau sebagai, alat yang bisa ditukarkan ke masyarakat gitu kan, untuk menukarkan barang dan jasa. Nah, jadi dulu tuh, komoditas ini bentuknya macam-macam. Jadi dulu ada kerang, terus habis itu ada bahkan di salah satu pulau di daerah Pasifik itu, mereka punya batu pokoknya tinggi banget kalau nggak salah hampir 2 meter, itu digunakan juga sebagai uang. Jadi kom eee, uang itu juga bisa berbentuk fisik kayak gitu kan ya. Cuman permasalahan, uang komoditas itu terkadang satu tempat kayak misalkan tadi di pulau yang di Yap Island di Pasifik itu punya, mmm, batu yang besar belum tentu di tempat lain mau menerima komoditas tersebut gitu. Mungkin di satu tempat, oh kayak kerang gitu, kerang dianggap langka, tapi belum tentu di daerah dekat pesisir mungkin, ya kan kerang banyak di sini ngapain kok aku, menukarkan misalkan sesuatu hal yang berharga dengan kerang gitu kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah manusia juga menemukan yang namanya logam ya kan, logam mulia, mereka akhirnya bisa membuat, ya perunggu dan sebagainya. Nah, logam ini dianggap sebagai komoditas yang superior karena logam kayak emas itu kan dia bisa dibentuk-bentuk, tapi juga dia tahan lama, dia nggak berkarat gitu kan. Jadi emas yang dari zaman misalkan dari zaman Firaun sampai sekarang juga masih dipakai gitu, maksudnya masih berharga. Nah, kalau, eee, akhirnya kan emas kan sampai sekarang juga masih masih orang masih menyimpan nilai atau menganggap emas ini seperti uang juga, dan masih dipakai hingga saat ini. Nah, cuman emas itu punya permasalahan. Permasalahannya emas itu adalah, dia tuh susah untuk dipindahkan. Ya mungkin zaman dulu orang akhirnya bisa bikin yang namanya, eee uang keping ya, maksudnya uang koin gitu. Cuman, tetap aja misalkan punya emas yang banyak, itu susah untuk dipindahkan. Kalau misalnya saya mau memindahkan emas, berarti saya harus, mencari, maksudnya punya penjaga gitu, terus memindahkan satu tempat lain, belum tentu nanti ada perampok gitu, kan agak susah. Jadi kebanyakan emas-emas itu biasanya cuman disimpan aja gitu. Nah, makanya diciptakan zaman dulu tuh diciptakan sebuah institusi bernama bank. Bank itu kegunaannya adalah untuk menyimpan emas-emas ini, gitu. Nah, cuman karena emasnya masih disimpan, akhirnya bank-bank itu mengeluarkan yang namanya sertifikat emas. Nah,
Jadi zaman dahulu sertifikat emas itu, kegunaannya adalah daripada saya menukarkan emas saya yang ada di bank, saya tukarkan aja dulu sertifikatnya, kamu bisa mengklaim emas yang ada di bank dengan menggunakan sertifikat tersebut, gitu kan. Jadi, zaman dulu, kalau misalkan perhatiin teman-teman mungkin bisa googling juga, kadang uang kertas itu tulisannya redeemable by gold gitu, bisa ditukar dengan emas, gitu. Nah, pendek cerita adalah emas ini sertifikat emas ini agak sulit untuk maksudnya kadang-kadang beberapa bank juga mengeluarkan lebih banyak sertifikat dibandingkan emas yang ada gitu kan ya. Terus juga, pada saat ya memasuki masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, negara-negara ini mulai akhirnya berpikir, kenapa kita nggak mencetak lebih banyak sertifikat gitu untuk membiayai perang. Nah, jadi zaman dulu tuh, akhirnya pakai, sertifikatnya jadi lebih banyak dan karena akhirnya negara-negara berpikir, "Oh, kayaknya lebih gampang kalau misalkan menukarkan sertifikatnya aja dan kita putus ini yang namanya hubungan antara emas dengan sertifikat, makanya diciptakan yang sekarang itu disebut uang fiat ya, uang fiat. Uang fiat ini adalah uang yang di-backing oleh negara. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman masih ada konsepsi, oh, uang kita itu di-backing oleh emas itu enggak, uang uang kita yang dipakai saat ini itu hanya berdasarkan kepercayaan kita terhadap pemerintah, kayak gitu ya. Nah, terus, nanti saya akan jelaskan kenapa ada permasalahan dari uang fiat ini, dan, karena permasalahan tersebut maka muncullah Bitcoin gitu. Bitcoin ini adalah mata uang digital karena banyak uang fiat yang dulunya bentuknya kertas sekarang berubah menjadi digital, tapi Bitcoin ini berbeda dengan, uang fiat karena Bitcoin ini dia, sifatnya terdesentralisasi atau tersebar. Nanti saya akan jelaskan. Jadi itu dulu evolusi uang, jadi buat teman-teman supaya paham bahwa uang itu, bentuknya akan berubah-berubah tergantung dari kebutuhan masyarakat di masa itu. Dan, saat ini kita memasuki masa uang dengan berbasis kriptografi. Nah jadi, kenapa tadi saya bilang, oh ya uang fiat tuh punya permasalahan karena uang fiat itu ibarat kayak es batu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih masih nabung uang dalam bentuk uang fiat ya, dalam bentuk rupiah, dalam bentuk euro, dalam bentuk dolar, karena uang fiat ini tidak di-backing oleh apapun, maksudnya cuma di-backing oleh pemerintah, jadi tidak ada kayak, aset di baliknya itu nggak ada gitu. Jadi pemerintah itu bisa menambahkan supply dari uang tersebut. Nah, kalau misalkan supply-nya ini bertambah, otomatis nilainya akan berkurang. Jadi kayak tadi sebagai contoh, kalau, misalnya kayak yang pada saat orang mau bertransaksi dengan menggunakan kerang, kalau misalkan orang ngelihat, "Oh, kerang kan ada di mana-mana," jadi kerang tuh dianggap tidak begitu bernilai gitu. Jadi mungkin, jadi anggap aja misalkan di dunia ini, ada kayak, mmm, cuman ada misalkan $2 gitu, $2 gitu, terus abis itu di dunia ini cuman ada 2 buah pensil, otomatis harga satu pensil itu sama dengan $1 kan ya. Tapi kalau misalkan suplai uang ini ditambah, jadi nggak cuman, $2 tapi di seluruh dunia ini ibaratnya cuman ada nambah jadi $4 tapi suplai dari, pensil itu tetap sama, cuman ada 2 berarti satu pensil sama dengan $2 kan, berarti dia harganya naik karena suplai dari, eee, uangnya ini bertambah. Nah, jadi karena permasalahan ini, karena setiap saat pemerintah itu bisa mencetak uang,
makanya nilai daya beli kita itu makin lama makin menurun. Dan kita bisa ambil contoh kayak di mungkin 10 tahun yang lalu, kalau teman-teman punya uang 100.000, mungkin teman-teman bisa beli 30 bungkus rokok, atau juga bisa beli 20 liter bensin. Nah, kalau sekarang dengan uang 100.000 paling cuma bisa beli ya kurang lebih 10 liter bensin, terus juga mungkin sekitar ya sekarang satu rokok sekitar 20 ribuan ya, 16.000 sampai 20.000. Jadi cuma bisa beli 5 bungkus rokok gitu kan. Nah, jadi daya beli kita karena uangnya itu banyak beredar, maka setiap kali kalian itu menyimpan uang kalian dalam bentuk tabungan, seperti tabungan berjangka atau tabungan deposito, nilai uangnya itu kayak kamu tuh naruh apa, kayak ya kayak es batu, makin lama makin meleleh gitu, jadi nilainya berkurang. Nah, makanya kita memerlukan freezer kan, kalau misalkan mau nyimpen es batu biar tahan lama ya taruhnya di freezer kan, taruhnya di kulkas. Nah, kita memerlukan sebuah aset yang bisa menyimpan nilai tersebut. Nah, saat ini aset yang ada itu kayak, mungkin emas, mungkin juga, beli properti, tanah, kayak gitu kan, dan juga Bitcoin. Nah, jadi kalau kita bisa lihat nih, kayak, ini adalah, eee, gambar dari, grafik yang di sini ya, grafik dari mata uang fiat dibandingkan dengan harga emas. Nah, jadi setiap setiap tahunnya tuh harganya makin lama makin menurun nih, kayak US dollar makin turun, euro makin turun, Jepang yen, global British pound juga turun. Mmm, jadi setiap tahunnya itu nilai dari mata uang fiat tuh makin lama makin menurun. Kalau kita bisa lihat juga harga $1 di tahun 1913, itu nilai daya belinya kalau sekarang itu ya sudah kurang dari 5 sen, kayak gitu. Jadi, mmm, nilai purchasing power kita itu makin lama makin menurun. Dan itu bisa kita lihat juga kalau kayak di Amerika Serikat ya, dan ini juga terjadi di negara-negara yang lain termasuk Indonesia. Tapi yang bisa terlihat signifikan tuh di Amerika Serikat. Kayak, di tahun kemarin nih, tahun 2020, Amerika Serikat tuh mencetak uang banyak sekali. Ya, jadi, pemerintah Amerika Serikat mencetak uang, hampir 30% uang yang dicetak itu uang yang tersirkulasi di Amerika Serikat dari awal sampai sekarang, itu dicetak di tahun 2020 gitu. Berarti saat ini mungkin teman-teman ngelihat kayak, oh harga saham melonjak gitu kan, harga-harga yang lain, itu sebenarnya kayak kayak tanda-tanda awal bahwa inflasi akan terjadi biasanya dari sahamnya, harga saham pada naik semua gitu. Karena yang pertama kali, uang itu akan masuk pertama kali ke bursa saham, baru nanti ya makin lama akan terlihat di harga-harga masyarakat. Dan kita bisa ngelihat juga beberapa orang sudah melaporkan di Amerika Serikat kalau harga-harga sekarang sudah naik, udah double gitu kan. Nah, jadi, ini permasalahan dari uang fiat. Uang fiat itu, permasalahannya dia, eee ya dia tidak ada batasannya gitu. Jadi pemerintah bisa mencetak, eee, pemerintah bisa mencetak kalau misalkan mereka menginginkan berdasarkan kebijakan mereka, dan permasalahannya nanti kita sebagai rakyat yang akan, ibaratnya udah dipajakin ya, udah dipajakin, terus, nantinya, kita juga akan dipajak secara, eee, secara ini ya, secara, mmm, secara tidak kentara gitu, melalui pencetakan uang tadi, gitu. Nah, terus juga, ya kita juga harus tahu juga bahwa kebanyakan aset yang kita miliki
aset dalam bentuk emas, saham, ataupun properti itu sebenarnya ya kebanyakan adalah ya milik pemerintah gitu, maksudnya bisa disita oleh pemerintah. Sebagai contoh kayak tahun 1933 nih, di Amerika Serikat sempat ada kebijakan dari presidennya mereka di tahun itu, di mana mereka melarang masyarakat itu memiliki emas, bahwa emas, dan emas batangan, emas koin, emas sertifikat emas, itu tuh harus diberikan kepada negara, dan kalau misalkan ada yang ketahuan mengumpulkan emas, itu bisa, sanksinya bisa penjara gitu ya. Jadi, bahkan di masa itu pemerintah juga berusaha mengambil, aset yang dimiliki oleh rakyatnya dalam bentuk emas gitu kan. Kalau misalkan kayak properti ya kalau, kadang ya misalkan kalian, melakukan tindakan kriminal misalkan seperti itu kan juga bisa disita ya, properti dari yang kalian miliki gitu. Jadi aset-aset yang kita punya ini kebanyakan semuanya tersentralisasi di tangan pemerintah, gitu. Nah, makanya dibutuhkan sebuah aset yang tidak dapat disita, yang tidak dapat disensor. Makanya itu ada Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin ini sendiri, dia adalah mata uang digital yang dibuat di tahun 2009 oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto, ya kan. Kita nggak tahu siapa dia, tapi yang jelas adalah dia menginginkan melalui white paper-nya dia itu mau membuat mata uang digital yang bisa dijalankan tanpa perantara. Jadi nggak perlu bank. Jadi kalau saya mau ngirim uang ke Sesandi, ya saya bisa langsung ngirimin uang ke Sesandi gitu, nggak perlu ibaratnya minta izin sama pihak ketiga ya, minta izin sama bank gitu. Kan kadang mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan kalian punya uang banyak nih, uang banyak di mana, di bank, eee, kalau misalkan kalian mau ngambil dalam jumlah banyak, pasti kan nanti akan ditanyain, "Ini uangnya buat siapa? Ini money laundering kah?" Gitu. Walaupun tuh uangnya kalian kumpulkan sudah, dari ibaratnya dari dulu udah kalian kumpulin tuh uang kalian, tetap aja kalian harus, meminta izin kepada bank untuk mengirimkan uangnya gitu. Nah, jadi mata uang Bitcoin itu tanpa perantara, mata uangnya ini juga ditransaksikan dengan, antar sesamanya ya, jadi antar penggunanya. Jadi karena tidak ada perantara, jadi saya bisa langsung mengirimkan uang ke Sesandi, ke siapapun gitu kan ya. Dan yang membuat ini unik ya, Bitcoin itu dia tuh terenkripsi oleh kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah cara untuk mengamankan file digital ya kan, supaya file ini tidak bisa ya maksudnya file ini tidak bisa eee, di-copy, maksudnya kayak disalahgunakan kayak gitu kan. Jadi kriptografi itu membuat, Bitcoin jadi aman dan privat, dan juga, eee, karena digital kan sebenarnya gampang tuh, kayak kita bisa yang namanya mengcopy aja, bisa mengcopy, mmm, file kan ya sebenarnya. Nah, tapi karena ada kriptografi jadinya susah, dan juga Bitcoin ini dibuat terbatas gitu. Jadi Bitcoin itu cuman ada 21 juta aja, jadi karena dia terbatas 21 juta makanya dianggap sebagai komoditas yang langka, gitu. Nah jadi, apa nih yang perbedaan antara Bitcoin dengan, eee ya kayak mungkin rupiah atau emas gitu. Yang pertama sih, Bitcoin itu dia tanpa perantara, tidak perlu izin ya. Dia tidak kalian mau mengirimkan uang ke manapun, ke siapapun nggak perlu harus, ya harus jelimet gitu ya prosesnya. Jadi kalian tinggal, mengirimkan saja.
terus juga bersifat privat, dia juga langka, ya kan? Bitcoin ini tersebar, desentralisasi itu tersebar, maksudnya semua orang itu bisa menjalankan program Bitcoin, semua orang bisa membeli Bitcoin, semua orang bisa mengakses Bitcoin, menerima dan mengirim juga. Dia tuh juga karena kriptografi tadi, dia bersifat aman, dia juga mudah untuk dipecah. Jadi satu Bitcoin itu itu bisa dipecah jadi 100, jadi 1/100 juta gitu. Jadi kalau misalkan uang, ibaratnya kayak uang dolar kan pecahan terkecilnya kan sen ya, 1 sen. 1 sen tuh berarti 1/100. Nah, Bitcoin ini bisa dipecah jadi 1/100 juta gitu. Jadi banyak konsepsi kayak, oh kalau aku mau beli Bitcoin, eee, aku harus sekarang harus modal 900 juta ya, Kak, ya? Enggak juga gitu. Kamu punya uang 10.000 pun kamu juga bisa punya Bitcoin, tapi mungkin Bitcoin-nya adalah 0,00000 sekian Bitcoin kayak gitu. Jadi bisa dipecah ya. Terus juga mudah untuk dipindahkan karena dia bentuknya digital, bisa bisa Bitcoin bisa menyimpan nilai dalam jumlah besar tanpa harus ya harus membutuhkan brankas, membutuhkan yang lain-lain, nggak juga gitu. Jadi bisa dipindahkan melalui jaringan internet, dan juga tidak dapat disensor. Nah, maksudnya tidak dapat disensor ini karena tadi Bitcoin itu dia tanpa perantara ya. Jadi mmm, setiap kali kayak saya melakukan transaksi itu dilakukan secara satu, apa itu namanya, one way gitu ya. Jadi nggak bisa yang namanya transaksi itu di-reverse atau dikembalikan. Jadi transaksi transaksi Bitcoin itu ya nggak ada yang bisa nyetop gitu. Jadi siapapun bisa melakukan transaksinya, dan karena Bitcoin tersebar, jadi kalau misalkan pemerintah ini mau mematikan Bitcoin, itu sangat susah. Berarti intinya, pemerintah itu harus apa itu namanya, menyetop internet lah intinya gitu. Jadi berarti internet tuh harus di-stop di seluruh dunia, dan nggak ada listrik, dan walaupun seperti itu, bahkan Bitcoin masih bisa ditransaksikan melalui jaringan radio gitu ya. Jadi, Bitcoin ini, susah untuk disensor. Nah, jadi kenapa orang-orang tuh pada berinvestasi Bitcoin, itu karena yang pertama, tadi seperti yang saya bilang bahwa, karena permasalahan uang fiat ini yang bisa dicetak kapan pun, maka harta kita itu akan tergerus inflasi. Nah, jadi dengan adanya Bitcoin, Bitcoin ini seperti freezer tadi ya. Jadi, es batu, uang nilai kita ini bisa kita taruh di dalam freezer yang mana ini adalah Bitcoin. Dan karena Bitcoin ini terbatas, makanya nilai yang kita taruh nilainya akan terus naik. Dan Bitcoin ini karena tanpa perantara, ya kan, jadi aset ini adalah 100% milik Anda, nggak ada yang bisa mengambil Bitcoin Anda. Nah, itu nanti besok kita akan jelasin kayak gimana caranya menyimpan aset ini secara aman. Lalu juga aset ini, Bitcoin itu bisa diakses di mana saja selama ada internet, dan juga dia bisa juga berperan sebagai uang ya kan. Maksudnya kalau teman-teman nih, misalkan ke luar negeri, eee, kalian juga bisa menukar apa sih ya, kayak membeli atau menukarkan barang juga dengan menggunakan Bitcoin gitu kan. Berbeda kalau misalkan kalian punya aset dalam bentuk misalkan tanah gitu kan. Kalau kalian mau mencairkan aset kalian kan berarti harus mencari dulu pembelinya gitu, harus memastikan, apa, mmm, ya harus memastikan berbagai macam ini ya, persyaratan penjualan tanah ya gitu. Tapi kalau misalkan pakai Bitcoin, ya udah itu kekayaan kalian ya bisa kalian bawa kemana saja karena bentuknya digital, jadi tidak memerlukan, eee, tidak terkurung dalam ruang fisik gitu ya. Jadi banyak orang alasannya adalah
tersebut ya, 4 hal ini gitu. Jadi kita bisa lihat kayak return of investment-nya Bitcoin dibandingkan dengan yang lain nih, dibanding komoditas, S&P 500 atau saham, bahkan US Treasuries, itu Bitcoin ini data di tahun dari 2021 ya, dari JP Morgan gitu. Bitcoin dia performanya sangat tinggi, 81% gitu ya, dibandingkan dengan aset yang lain. Nah, ini kalau bisa kita lihat nih ya, kalau misalkan teman-teman menginvestasikan uang teman-teman, maksudnya menyimpan uang dalam bentuk Bitcoin, menabung dalam bentuk Bitcoin, eee, dalam waktu setahun bisa dapat 165%, bahkan lebih gitu. Eee, Kalau misalkan teman-teman nge-save dalam waktu 5 tahun bisa ini dari 5 tahun yang lalu sekarang gitu ya. Jadi teman-teman dapat 5.000%. Bahkan kalau misalkan teman-teman membeli Bitcoin, terus menyimpan uangnya dalam bentuk Bitcoin 10 tahun yang lalu, ya return-nya adalah sebesar 7 juta %. Saya pernah melakukan kalkulasi kalau misalkan 10 tahun yang lalu Anda menyimpan uang dalam bentuk Bitcoin seharga 100.000, sekarang itu uang yang Anda punya itu sebesar 32 eh 32 miliar ya, 32 miliar. Jadi 32 miliar, 3 miliar, sorry, 3,2 miliar. Nah, jadi kalau misalkan dulu 100.000 cuman bisa beli 20 bungkus rokok, sekarang bisa beli rumah gitu kan. Jadi return of investment-nya Bitcoin itu tinggi karena tadi itu, karena dia bersifat langka dan dia punya teknologi yaitu disebut blockchain. Nanti saya akan jelaskan apa itu blockchain. Jadi intinya adalah kita itu sekarang menuju yang ke era desentralisasi, ke era yang mana koordinasi itu bisa dilakukan secara disebar gitu ya. Jadi nggak perlu fokus oleh satu institusi aja. Nah, jadi kalau kita bisa bandingkan kayak sistem monetary maksudnya sistem monetary tradisional ya, sistem moneter tradisional, biasanya kan ada central bank kayak di Indonesia ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ini yang mengatur kebijakan moneter ya kan, dan dia juga yang melakukan pencetakan uang, lalu uang ini nanti akan disebar ke bank-bank. Nah, dari tiap bank ini dia bergerak secara individu ya. Jadi Bank BCA sama Bank Mandiri itu kan sistemnya nggak saling berkomunikasi satu sama lain ya. Dan itu kita memerlukan kekuasaan sentral untuk memverifikasi semua transaksi. Nah, berbeda dengan sistem keuangan yang mana dia tuh terdesentralisasi. Nah, jadi kalau sistem terdesentralisasi berarti semua orang itu sifatnya dia terbuka. Jadi dia transparan dan dia dijalankan oleh peraturan atau disebut protokol, ya kan? Jadi di dalam sistem yang terdesentralisasi itu kita nggak perlu lagi yang namanya kepercayaan gitu kan. Kalau sistem yang tersentralisasi kita perlu bahwa kita perlu adanya trust dari pihak ketiga ya kan, trust untuk jagain ini asetku, jagain ini uangku, terus trust juga supaya mereka tidak melakukan kebijakan yang bisa merugikan rakyat gitu kan. Tapi ya kita bisa lihat sendiri bahwa misalnya kasus kayak Bank Senturi dan sebagainya, bahwa trust itu bisa dilangkahin. Nah, kalau dengan sistem desentralisasi ini kita nggak perlu yang namanya trust lagi, kita nggak perlu kepercayaan lagi, tapi semuanya bersifat terbuka, transparan, dan itu dijalankan oleh program komputer gitu. Jadi kita mengurangi sifat manusia yang korup lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, nah jadi gimana nih cara kerja Bitcoin? Nah, Bitcoin itu ada beberapa elemen. Jadi elemennya yang pertama
ada yang disebut dengan nodes. Nodes ini bisa dibilang adalah jaringan. Ya, jadi dia adalah orang-orang yang menjalankan program Bitcoin. Terus juga ada yang namanya buku besar atau ledger. Jadi buku besar ini adalah catatan semua transaksi Bitcoin, ya kan? Ada juga namanya blockchain. Ini adalah kumpulan dari transaksi tersebut. Ada juga miner. Nah, miner ini adalah orang yang memverifikasi transaksi tersebut. Dan ada cryptographic hash function, yang mana hash functionnya ini berusaha untuk mengamankan transaksi. Nah, jadi sebenarnya transaksi Bitcoin itu cuman kayak transaksi yang bisa dilihat oleh publik, ya kan? Jadi semua orang bisa melihat seluruh transaksi Bitcoin di seluruh dunia di dalam buku besar kayak gitu. Nah, jadi cara kerjanya, semisal nih saya mau mengirimkan uang ke Ronald gitu kan. Jadi yang pertama, transaksi ini misalkan saya kirim, itu akan disiarkan di dalam ledger, yang mana semua orang yang menjalankan program Bitcoin bisa ngelihat gitu. Oh, ada orang yang mau mengirimkan 1 Bitcoin nih ke orang lain gitu. Tapi biasanya, bukan biasanya, tapi transaksi ini kita nggak akan tahu itu identitasnya siapa, cuman kita bisa tahu ada alamat alamat ibaratnya kayak alamat rekening atau alamat wallet satu, itu akan mengirimkan uang ke alamat wallet ini gitu kan ya. Nah, kalau sudah tersebar, nanti ini tugasnya para miner. Nah, para miner ini akan melakukan sistem yang disebut proof of work dalam teknologi blockchain. Nah, jadi sebagai gampangannya, transaksi kan tadi udah disebarin nih, terus abis itu transaksi ini harus dikonfirmasi dulu, beneran nggak Dea ini punya 1 Bitcoin, dan beneran nggak ada orang, ada wallet yang mau menerima 1 Bitcoin ini gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, jadi si para miner ini akan mengumpulkan semua transaksi-transaksi tersebut, dan mereka akan apa namanya, mereka membutuhkan komputasi, apa sih, power komputasi, ya dalam komputer itu untuk memecahkan algoritma. Kan tadi kan dia dienkripsi ya. Jadi transaksi ini diamankan dengan dibuat kodenya gitu. Nah, jadi para miner ini akan berusaha untuk memverifikasi dengan menggunakan memecahkan algoritma matematika. Nah, untuk memecahkan algoritma matematika ini membutuhkan teknologi komputer, membutuhkan CPU gitu, membutuhkan prosesor, ya kan? Makanya kadang kalau teman-teman dengar, oh mining menghabiskan energi atau menggunakan energi, itu karena untuk memecahkan algoritma ini diperlukan energi listrik tadi itu. Nah, kalau udah terpecahkan, nanti miner itu akan membentuk blok baru untuk menampung transaksi selanjutnya. Nah, setiap blok ini saling berkaitan satu sama lain, makanya disebut dengan blockchain. Dan setiap kali ada data yang diubah gitu ya, jadi setiap blockchain ini itu saling berkaitan. Nah, kalau misalkan ada salah satu data yang diubah, itu berarti dia bisa ke reject gitu dari sistem, karena berarti data yang tadi yang sudah dibuat oleh para miner ini akan berubah, dan kalau berubah berarti semua historis yang di belakangnya juga harus berubah. Jadi sebenarnya secara gampang blockchain itu hanyalah database yang tidak bisa diubah, diganti, hanya bisa di-input aja. Itu Pak, sebenarnya teknologi blockchain itu kayak gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu jelimet. Nah, cuman kenapa ini menarik blockchain itu karena dia tidak perlu memerlukan kekuasaan sentral untuk menginput data ini gitu ya, untuk memastikan data ini bisa berjalan, database ini bisa berjalan, dia tidak memerlukan kekuasaan sentral. Nah, oke, kembali lagi ke blockchain. Jadi setelah
setelah blok baru ini dibuat, maka transaksi tadi si Ronald akan menerima transaksi dari saya, dan miner yang berhasil membuat blok baru ini akan mendapatkan reward, akan mendapatkan imbalan. Nah, imbalannya apa? Imbalannya adalah Bitcoin yang baru akan diciptakan. Nah, jadi Bitcoin itu makanya disebut mining, karena Bitcoin kan cuma ada 21 juta. Cuman dia itu dikeluarkan nggak langsung jebret 21 juta. Dia itu dikeluarkan bertahap. Bertahapnya itu berdasarkan dari blok tadi. Jadi setiap kali ada blok baru, maka Bitcoin baru akan diciptakan gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya nih, terus nilainya Bitcoin dari mana ya gitu. Maksudnya kan itu tadi Bitcoin kita udah bahas bahwa Bitcoin itu bentuknya digital. Terus Bitcoin itu dia nggak ada perantaranya. Terus nilainya dari mana? Kenapa orang mau berinvestasi di Bitcoin dan kenapa aku harus investasi di Bitcoin gitu kan? Nah, jadi nilai dari Bitcoin sendiri, walaupun dia itu bentuknya digital, nggak ada fisiknya, nilainya itu terletak dari jaringan jaringan blockchain-nya dia tadi, jaringan moneternya ya. Jadi tadi kan saya sempat bilang ada nodes-nya, ada miner-nya gitu, ada user. Nah, ketiga pihak inilah yang membuat Bitcoin itu jadi sangat aman gitu, karena sifatnya Bitcoin kan dia terdesentralisasi, dia tersebar. Jadi kalau kita bisa ambil contoh, kebanyakan para miner itu dia miner tersebar di mana-mana. Banyak miner di Asia Tengah gitu, ada juga yang di Cina gitu kan. Tapi user juga tersebar di mana-mana. Kebanyakan mayoritas juga ada di Amerika, ada di Eropa, dan developernya Bitcoin ada di mana-mana juga gitu, dan itu tersebar gitu kan. Semua orang bisa jadi developer. Kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat kodenya Bitcoin pun juga bisa gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan Bitcoin ini mau ibaratnya mau dimatikan, selama masih ada satu node saja, satu jaringan saja orang yang menjalankan program Bitcoin, Bitcoin ini masih tetap akan jalan. Selama ada satu miner pun, Bitcoin tetap akan jalan gitu kan. Jadi Bitcoin punya mekanisme yang memungkinkan dia akan terus jalan dengan seminim mungkin atau semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi semakin banyaknya ibaratnya kayak sekarang nih harganya Bitcoin barusan all time high gitu kan, dia barusan naik. Nah, di saat harga naik, maka yang terjadi bakal banyak orang yang mau ikutan mining karena mereka pengen dapat profit kan. Semakin banyak para minernya, maka transaksi Bitcoin dan jaringan Bitcoin akan semakin kuat. Semakin kuat, maka orang-orang jadi semakin percaya terhadap Bitcoin dan semakin banyak user. Di saat semakin banyak user, maka nilainya akan semakin bertambah. Jadi inilah yang membuat Bitcoin itu jadi semakin kuat, ditambah juga dengan supply-nya Bitcoin yang dia terbatas, hanya ada 21 juta aja gitu. Nah, jadi makin lama orang, intinya kalau misalkan Anda mau berinvestasi di Bitcoin itu seperti Anda Anda memiliki ownership, ibaratnya misalkan perusahaan paling terkenal sekarang kan kayak Google gitu. Tapi Anda tuh bisa memiliki ownership dari ya atau prime real estate yang ada di dunia ini dengan menggunakan Bitcoin itu. Jadi ini adalah momen yang menarik karena ada aset berbentuk digital tapi dia itu terbatas seperti itu. Nah, terus kayak sekarang kita ngomongin soal harga dari Bitcoin gitu kan. Kalau kita bisa lihat, oh harganya Bitcoin itu gimana, dia apakah bakal naik terus atau bakal turun atau seperti apa nih. Nah, Bitcoin itu sebenarnya gampang sih untuk memprediksinya. Jadi Bitcoin itu dia punya siklus. Nah, siklus ini kita sebut halving. Halving itu adalah momen di mana
reward yang diberikan kepada miner itu akan dipotong menjadi setengah. Jadi kalau sebelum tahun 2010 nih, jadi setiap kali miner itu membentuk blok baru, miner itu akan diberikan reward sebanyak 50 Bitcoin. Jadi intinya bahwa setiap kali ada blok baru, ada 50 Bitcoin yang misalnya dikeluarkan di dalam, misalnya disirkulasikan ya kan. Terus abis itu tahun 2012 reward ini dipotong jadi setengah. Jadi para miner nggak lagi dapat 50 Bitcoin, tapi dapatnya 25 Bitcoin. Halving kedua dari 25 jadi 12,5. Halving ketiga dari 12,5 jadi 6,25 Bitcoin gitu. Jadi intinya setiap 4 tahun sekali Bitcoin tuh makin lama makin sedikit gitu, makin dia keluarnya tuh makin sedikit gitu ya, di peredaran gitu. Nah, kalau teman-teman lihat nih, jadi yang warna kuning itu adalah halving. Halving pada saat dia halving mungkin ya dia dimulai dari harga $4 ya kan. Tapi biasanya di momen halving ini akan diikuti oleh yang namanya bull run. Jadi Bitcoin ini karena dia semakin langka nih, tapi permintaan atau orang yang mau membeli itu sama atau bahkan lebih banyak, ya kan lebih banyak yang meminat. Jadi Bitcoin harganya makin lama makin makin tinggi. Jadi pada saat halving pertama dimulai dari $4, terus puncak harga tertingginya di 1.163. Sempat turun sih setelah itu ya kan tahun 2014 2015 dia turun. Cuman kalau dibandingin antara pertama kali dia halving, jadi dari $4 harga terendah di tahun sebelum halving selanjutnya kan di tahun 2015 kan $185 ya. Kan tetap aja ada kenaikan gitu, tetap aja kalian itu untung. Kalau misalkan kalian itu investnya dalam waktu jangka panjang, ya kan? Kita bisa lihat juga halving kedua. Halving kedua pertama kali Bitcoin tuh di harga 365. Terus habis itu dia naik terus sampai tahun 2017 puncaknya itu di harga 19.892 ya kan. Terus sempat turun, tapi kalau kita perhatiin turunnya pun juga masih 10 kali dari harga halving kedua gitu. Nah, sekarang tahun 2020 kemarin Mei tanggal berapa ya? Saya lupa. Pokoknya Mei 2020 itu Bitcoin akhirnya melakukan halving ketiga, ya kan? Jadi reward-nya dipotong jadi 6,25. Jadi Bitcoin harga terendahnya kemarin di harga $7.500 dan sekarang ini kita berada di masa bull run. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya kalau saya invest sekarang itu masih untung atau sebaiknya tunggu gitu kan? Kalau kita lihat dari data-data sebelumnya, dari halving pertama, halving kedua, biasanya Bitcoin ini akan mencapai puncaknya itu di akhir tahun. Jadi bull run ini akan berjalan biasanya sekitar 1,5 tahun gitu. Nanti Bitcoin akan mencari kayak harga floor terendahnya dia, harga barunya berapa. Jadi kalau bisa saya bilang, ya nanti di akhir tahun bisa jadi Bitcoin akan turun, tapi apa namanya? Tapi dari sekarang sampai akhir tahun itu kan masih panjang ya. Kita kan masih bulan April nih ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu. Masih ada 5 bulan. Nah, jadi kalau teman-teman masih mau investasi, itu kalian masih bisa mendapatkan profit gitu. Cuman nanti pada saat dia turun, sebenarnya pada saat momen-momen kayak 2014, 2015, atau 2018, 2019, ini momennya menabung. Momen yang paling baik untuk menabung. Karena di saat ini harganya ibaratnya masih cukup stabil, cukup murah, dan dia belum memasuki halving berikutnya. Gitu. Nah, jadi kalian bisa
pokoknya ngeliatin kapan halving selanjutnya itu di bulan Mei 2024 gitu. Jadi setelah ini ya kita akan memasuki mungkin tahun 2022 akan memasuki bear market. Cuman yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah adopsi dari institusi gitu. Jadi banyak sekarang Tesla beli Bitcoin, terus MicroStrategy beli Bitcoin, Grayscale beli Bitcoin, ya kan? Adopsi dari para institusi ini itu bisa jadi membuat Bitcoin itu mungkin bakal nggak akan crash kayak di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi dulunya mungkin crash karena kebanyakan yang invest tuh cuman para retail investor, tapi sekarang karena banyak institusi, jadi bisa jadi harganya akan terus naik gitu. Nah, jadi ada yang bilang juga salah satu riset dari Citibank bilang bahwa harga puncak tertingginya Bitcoin itu di angka 300.000. Ada yang bilang di harga 100.000, ada yang bilang di harga 300.000. So ya intinya sih kalau pertanyaannya apakah terlambat, masih belum terlambat. Tapi kalau misalkan mau invest di saat sekarang ini, saya sarankan sih jangan terlalu banyak dulu gitu. Biar kalau nanti di saat harganya jatuh, ya kan harganya turun, itu nggak kerasa terlalu rugi-rugi amat. Cuman kalaupun misalkan harganya turun, ya udah santai aja. Karena nanti bakal ada halving selanjutnya, dan di saat halving selanjutnya harganya akan naik gitu. Jadi jangan terkena FOMO ya, jangan takut gitu. Intinya adalah fokus untuk mengumpulkan sats tadi. Jadi sats itu atau satoshi dia itu adalah pecahan terkecilnya dari Bitcoin, ya kan? Satu Bitcoin itu bisa dipecah menjadi 100 juta sats. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, $1 itu sekarang mungkin bukan lagi 1.800 ya, kayaknya sekarang bahkan kurang, mungkin sekitar 1.500 sats. Jadi kalau misalkan teman-teman nih sekarang, ya anggaplah $1 kan sama dengan 15 ribuan ya, 15.000 rupiah. Jadi kalau teman-teman beli 15.000 rupiah aja, berarti nanti teman-teman punya 1.800 sats. Nah, saat ini $1 itu sama dengan 1.800 sats. Kalau misalkan nanti $1 itu sama dengan 1 sats, berarti dengan modal 15.000 rupiah, teman-teman bisa dapetin uang hampir, kalau 1.800 sekitar 25 juta ya. 25 juta rupiah gitu. Jadi kita bisa lihat nih dari pergerakannya dari 10 tahun yang lalu itu $1 itu 114 juta sats. 5 tahun yang lalu 238.000 sats. Sekarang di harga 1.800 sats. Jadi $1 sama dengan 1 sats itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi intinya mindset-nya jangan memikirkan aku harus beli Bitcoin 900 juta, wah mahal. Udah nggak usah mikirin Bitcoin-nya, pikirin sats-nya aja, pikirin pecahan terkecilnya aja. Jadi ada strategi yang namanya dollar cost averaging. Jadi dollar cost averaging itu cuman ya udah tujuannya adalah berusaha untuk membeli aset secara nyicil gitu. Jadi mungkin setiap harinya, aku mau beli setiap harinya 20.000 rupiah dalam bentuk Bitcoin gitu. Setiap hari ya udah beli 20.000, mau harga naik mau harga turun, gak peduli, yang penting beli, ngumpulin aja satsnya. Kalau pas harganya turun banget, pas lagi market correction, nah itu mungkin bisa beli lebih gitu. Biasanya sih orang-orang kebanyakan strateginya seperti itu. Jadi tidak terlalu pusing ngeliatin harga, karena harga Bitcoin itu dia volatile, dia naik turun banget. Itu besok nanti akan aku jelasin gimana caranya baca chart dan sebagainya. Jadi intinya adalah fokus kumpulkan sats itu. Dan ini adalah stock to flow. Jadi stock to flow itu adalah salah satu metode untuk melihat stok itu berarti kayak peredaran komoditas dibandingkan dengan berapa banyak jumlah
komoditas tersebut di mana yang stoknya itu adalah peredaran yang sedang terjadi dan flow-nya adalah berapa banyak komoditas baru yang akan tersirkulasi. Nah, intinya kalau berdasarkan dari perhitungan stock to flow, Bitcoin itu dia mengikuti grafik ini sih gitu harganya. Jadi kemungkinan nanti di akhir bulan ya dia mungkin bisa mencapai di harga 100.000 sampai 200.000 dan nanti dia akan ya stagnan dulu selama 2 tahun, nanti dia akan naik lagi dan seterusnya. Gitu. Dan ini sudah dibuktikan dari tahun-tahun sebelumnya dia mengikuti pattern ini sih, kayak gitu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah kalau yang namanya mau investasi dalam bentuk Bitcoin itu pikirannya adalah jangka panjang gitu. Jadi bukan cari cuan sekarang gitu. Kebanyakan orang-orang yang ibaratnya untung itu karena mereka nyimpen dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Karena kayak di tahun 2010 yang lalu ya Bitcoin itu harganya masih murah sekali gitu, bahkan kurang dari 1 sen. Tapi sekarang sudah jadi $60.000 gitu kan ya. Jadi ya makanya kita mikirnya adalah untuk menyimpan dalam jangka waktu panjang. Gitu. Nah, untuk kelasnya sampai sini, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Halo, Kak. Halo. Miss, Iya. aku mau tanya. Mm-mm. Jadi kan sebetulnya kalau aku lihat di Indodex misalkan gitu ya, itu Mm-mm. kan ada banyak perusahaan atau apa sih sebenarnya itu tuh, Miss? Soalnya apa itu orang yang punya koinnya terus dia masukin ke dalam aplikasinya ataukah apa gitu? Karena apalagi kayak, miners ya, kayak dia punya banyak alat gitu yang itu tuh jadi dia kayak kumpulin koinnya dia punya atau maksudnya gimana ya, Miss, ya? Soalnya kan kita kan kayak sebenarnya, jujur aku kayak masih belum tahu kalau kayak saham kita itu kan kayak perusahaan berjalan yang Mm-mm. kita menginvestasikan uang kita gitu. Nah, Mm. kalau ini tuh karena aku kayak lihat banyak di TikTok atau di apa, orang kayak punya miners-minersnya di rumah gitu. Apa jangan-jangan aku beli punya dia atau aku investasikan ke dia uang kita itu? Oke. Jadi kalau melihat cryptocurrency itu kita banyak orang yang selalu berpikirnya menyamakan cryptocurrency dengan saham ya kan. Tapi sebenarnya cryptocurrency itu lebih mirip kayak komoditas daripada kayak saham. Eh, jadi kayak tadi kan saya jelaskan bahwa untuk mendapatkan intinya kan asetnya ini atau komoditasnya ini dia berbentuk digital, dia berbentuk program komputer. Tapi supaya programnya ini tuh seperti dia memiliki kayak kelangkaan dan juga untuk mendapatkannya itu perlu sebuah effort, makanya ada dibutuhkan para miner itu tadi. Jadi fungsinya miners itu dia berfungsi untuk mengamankan jaringannya Bitcoin dan dia berfungsi untuk me, memverifikasi transaksi. Nah, kalau misalkan tadi Anastasia ngelihat kayak ini kok ada orang yang miners gitu ya, berarti dia dia tujuannya adalah dia menggunakan CPU-nya ini untuk memining untuk memverifikasi transaksi, memecahkan algoritma komputer. Nah, nanti dia akan dapat reward tadi ya berbentuk koin, entah itu mau koin Bitcoin, mau koin Ethereum gitu kan. Mereka akan dapat dan nanti biasanya mereka akan jual di dalam marketplace. Jadi kayak mereka akan jual kan mereka mungkin butuh rupiah juga gitu kan ya. Jadi mereka
Untuk cari untung mereka jual ke dalam marketplace. Jadi kayak sama ibaratnya anggaplah Anastasia mikir kayak oh ini ada tambang emas tapi ada juga orang yang mau menambang emasnya ini secara individu terus mereka dapat emasnya terus mereka datang tuh ke Indodex ke marketplace gitu. Hey aku ada emas nih, ada yang siapa yang mau beli kayak gitu. Oke. Terus satu lagi, Miss. Mm-mm. Bitcoin itu kan ada banyak kan, Miss, ya, kayak, Ethereum, itu termasuk Bitcoin atau memang cuman Bitcoin aja, Miss, ya? Karena kan kayak gini, Mm-mm. aku agak nggak bisa kayak nggak ngerti antara Bitcoin doang sama ada namanya Ethereum, Mm. Tether, dan lain XRP dan lain-lainnya. Mm. Itu sama-sama kayak perusahaan si Bitcoin kan tadi Miss sudah sempat sebutin kalau dibuat sama perusahaan Jepang ya kan, sama orang Jepang itu. Mm. Yang cuman ada 21 juta sekian. Nah, kalau kayak Ethereum itu dibuat sama orang lain lagi kah seperti Bitcoin atau sama-sama duitnya itu Bitcoin muter-muter di perusahaan-perusahaan di nama-nama itu doang, Miss? Uh, oh ya, untuk klarifikasi, Bitcoin tuh nggak ada perusahaannya. Yang menciptakan itu cuman ada orang aja dengan nama samaran Satoshi Mmm, Nakamoto. Uh, nah, pertanyaan Anastasia, apakah Bitcoin tuh sama Ethereum, sama XRP dan yang lain tuh enggak? Ya kayak sama emas tuh beda sama berlian atau beda sama perak, beda sama oh, aluminium. Nah, setiap mata uang digital ini seperti Bitcoin punya fungsinya sendiri, Ethereum punya fungsinya sendiri, ada yang buat juga sendiri, XRP ada juga yang buat sendiri punya fungsinya sendiri gitu. Jadi fungsinya mmm, beda-beda. Ada tidak semua mata uang kripto itu dia ibaratnya maksudnya dia tuh berbentuk bebas kayak Bitcoin ini kan sebenarnya dia berbentuk bebas karena dia nggak ada perusahaan ya kan dia semua orang itu bisa bergabung jadi developernya Bitcoin, semua orang bisa mengembangkan program Bitcoin, dia berbentuknya bebas tapi ada juga kayak XRP dia itu ada perusahaannya, ada timnya sendiri gitu, mereka mengeluarkan mata uang digital dalam namanya XRP kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau mhm, misalkan Anastasia pengen tahu, oh bedanya Bitcoin sama yang lain apa? Jadi supaya gampang untuk mencernanya, Bitcoin itu anggaplah seperti emas. Jadi sama ini kan kita tahu nenek kakek kita kalau misalkan mau nyimpen harta mereka kan mereka selalu bilang jangan lupa beli emas gitu kan biar nanti apa namanya bisa ditukar nantinya kalau udah tua nanti gitu. Nah, Bitcoin tuh sama fungsinya kayak emas. Jadi dia berusaha untuk menyimpan nilai yang kita punya, uang yang kita punya sekarang supaya nanti daya belinya di tahun-tahun mendatang itu nggak jatuh gitu. Jadi 100.000 yang kita punya sekarang ini mungkin nilainya di 10 tahun mendatang bisa jadi 10 juta, bisa jadi 1 M kayak gitu kan. Uh, Dibandingkan kalau misalkan cuma nyimpen di dalam bank yang mana 100.000-nya mungkin uh, cuman bisa sekarang 100.000 bisa beli 5 mangkok bakso, nanti mungkin 10 tahun ke depan cuma bisa beli 1 mangkok bakso kayak gitu. Kalau Ethereum dia uh, dia tuh uh, lebih bersifat kayak program ya. Jadi dia ada aplikasi-aplikasi yang bisa taruh di dalam Ethereum. Jadi anggaplah Ethereum itu kayak minyak gitu, kayak bensin. Semua orang membutuhkan minyak bumi untuk uh, menjalankan roda perekonomian ya. Jadi Ethereum itu bisa dianggap seperti itu gitu. Jadi ada banyak mata uang digital dengan fungsi yang berbeda-beda gitu ya. oke 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 oke. Mau tanya dong, Boleh ya. Kak, Kak, Miss Dea ya? Dea aja. Dea. Mau tanya nih, kan kita kan nih apa ada ribuan koin, Hmm. mungkin
puluhan ribu lah, cuman ribuan yang kedaftar. Nah, Hmm. saya ini kan sebetulnya fiat ini kan yang ditakutkan orang karena inflasi dicetak terus-menerus. Mm-mm. Kripto ini mungkin solusi buat mengatasi itu. Nah, tapi Mm-mm. melihat ini 2021 ini mirip kayak 2017 nih, cuma Hmm. agak berbeda. Problemnya adalah ketika token-token dibikin terus-menerus, saya rasa itu udah mulai kayak inflasi juga. Betul gak? Jadi token kan dibuat aja misalkan dari Hmm. exchange, promosiin token apa langsung naik terus. Itu kan sebetulnya token kosong dibikin, kita kasih mereka uang sebetulnya. Logika Mm-mm. logisnya. Tinggal mereka bakari sedikit uang, tinggal naik lagi kan. Nah, tapi Hmm. kan ada masanya, menurut saya ada masanya jenuh. Nanti ya akan sama aja kayak inflasi aja uangnya. Hmm. Ya, jadi ini juga kenapa kelas ini sebutannya kelas Bitcoin, karena buat saya pribadi dari semua mata uang digital yang ada, yang tadi ribuan yang ada gitu, yang punya visi dan juga punya ibaratnya market cap dan juga user yang banyak, itu baru Bitcoin aja, hanya Bitcoin ya kan. Dan Bitcoin itu bisa dibilang visinya dia visinya adalah ingin membuat transaksi antar pengguna itu bebas gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bergantung sama pihak ketiga. Nah, memang di sekarang ini banyak koin-koin yang ada gitu. Kalau sebutannya altcoin atau kadang banyak koin yang bisa dibilang shitcoin gitu ya. Shitcoin itu berarti dia tujuannya ya seperti yang tadi Chandra bilang, bahwa tujuannya ya cuman buat membuat hype, terus abis itu menarik banyak investor biar investor itu bisa beli kriptonya, terus nanti di saat harganya mulai naik nih, yang para investor awal yang atau bisa dibilang whale ya, para paus investor ini, dia nanti akan menjual asetnya gitu dan membuat harganya jatuh. Uh, itu adalah bisa dibilang resiko dari mata uang digital ya, mata uang digital yang baru-baru, karena mereka pertama masih mungkin kan kebanyakan mereka memulai dari sebuah tesis, dan kita akan melihat apakah orang-orang itu percaya nggak sih dengan visi yang mereka mau berikan, terus juga apakah uh, uh, apakah teknologinya juga mumpuni nggak, teknologi yang dimiliki oleh si aset kripto tadi, si cryptocurrency-nya tadi. Nah, jadi kalau misalkan mau ditanya gimana caranya untuk melihat project mana yang sebenarnya oke untuk diinvest, itu kalau buat menurut saya yang pertama sih fokus sama yang awal-awal, karena yang awal-awal kayak Bitcoin, Ethereum, itu dia udah punya banyak user dan dia sudah terbukti ya kan, dia sudah terbukti berjalan cukup lama, networknya cukup oke. Yang baru-baru ini masih ya ibaratnya sama seperti saham kan, berarti ada kemungkinan it will fail tuh, dia bisa jatuh. Dan indikator kedua yang bisa saya sarankan adalah harus coba lihat kayak kebanyakan dari semua kripto ini bisa programnya bisa dilihat di website namanya GitHub. Jadi apakah GitHub-nya dari program tersebut itu masih aktif atau enggak. Dan kalau pertanyaan tadi Chandra, apakah ini akan membuat inflasi? Ya menurut saya sih berbeda ya konsepnya, karena yang ini jadi kayak akhirnya yang kita lihat orang akan berbondong-bondong
pengen dapat cuan cepat, makanya mereka melihat, oh harga ini naik gitu. Jadi kayak lebih ke arah ya gambling ya, mungkin ke arah gambling. Makanya harus tahu dulu setiap koin itu fundamentalnya seperti apa, kegunaannya apa, baru mau invest kayak gitu. Dan invest di dalam mata uang kripto juga sebaiknya jangan banyak-banyak ya, karena banyak yang masih ya kecuali kayak Bitcoin atau Ethereum masih banyak yang ya semuanya bisa dibilang eksperimental juga iya, tapi Bitcoin dan Ethereum tuh udah Udah lama mature gitu, ya. udah mature ya. Satu lagi boleh tanya. Boleh? Nah, tadi kan pandangan kakak, menurut kakak biasanya sampai akhir tahun nih. Biasanya kan sampai akhir tahun baru mulai bearish trend. Nah, perkiraan kakak ke tahun ini akan seperti itu juga atau bisa lebih cepat? Pertama-tama sih kita cuma bisa ngelihat data sebelumnya ya, karena yang namanya market itu kan juga kita nggak begitu bisa, kita cuma bisa memprediksi tapi nggak bisa mengetahui masa depan. Tapi kalau kita lihat data sebelumnya, itu biasanya sih bearish marketnya itu ya pasti di akhir tahun gitu. Cuman yang tadi saya bilang, tahun ini tuh menarik karena banyak adopsi institusi gitu. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang mereka berinvestasi dalam jangka waktu panjang. Kayak MicroStrategy, mereka bahkan ya udah visinya adalah maunya kalau bisa udah pakai Bitcoin standar aja gitu. Karena mereka ngelihat kalau menggunakan uang fiat itu nilainya harta mereka tuh akan turun gitu kan ya. Jadi yang bisa saya prediksi adalah mungkin nanti akan ada koreksi di akhir tahun. Cuman bottomnya kita mungkin tidak akan melihat harga di bawah 50.000 dolar lagi gitu. Jadi mungkin bottomnya ya di antara harga 50.000 aja. Jadi kita sudah melewati masa dulu kan Bitcoin kan di harga dari 3.000 ke 20.000 tuh kayaknya susah sekali gitu menembus harga sekian. Nah, jadi sekarang itu kayaknya floor-nya akan lebih tinggi dan mungkin bisa jadi kayak lebih stagnan gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih, kakak. Sama-sama. Saya Sandi atau Ronald ada pertanyaan mungkin? Kayaknya kalau untuk materi yang hari ini sih belum ada pertanyaan ya Kak. Penasaran buat lanjut ke materi besok aja sih. Oke, sip. Satu mungkin tanya pertanyaan receh ya. Ya. Kenapa sih banyak orang yang main Bitcoin profile picture-nya matanya jadi laser merah? itu lucu sih, itu sebenarnya cuman meme sih, karena orang jadi ada 3 orang dari Twitter, mereka tuh kayak ngejokes gitu, kayak oh kita harus laser fokus supaya kita tetap bisa beli Bitcoin dan juga supaya Bitcoin nanti harganya 100.000. Terus akhirnya jadi meme gitu. Orang-orang bilang, oh yaudah kita ganti profile picture kita jadi mata laser biar nanti sampai Bitcoin menembus angka 100.000. Tapi itu cuma jokes aja sih. Cuman, bukan silau itu ya? Bukan silau ya. Iya. Oh oke, makanya kok tulisannya apa fokus 100K 100K gitu. 100K Oh gini ya. maksudnya. Oke deh. Rasanya sih pasti nyampe sih 100 hampir pasti. Kayaknya bisa lagi. deh. Ya nih. Iya. Ini kayaknya kan lihat itunya altcoin udah mulai agak jenuh tapi Bitcoin sudah mulai run lagi sih. Oh iya, sekarang udah naik all time high lagi nih, udah 63.000. Tadi kayak barusan sebelum acara ini 62, sekarang udah 63. Ya memang cepet banget sih, gila.
Iya. Ya memang begitulah. Jadi buat teman-teman yang baru invest ya harganya naik turun bikin deg-degan ya, tapi ya santai saja. Nah, ini Sesandi ada pertanyaan, Kak Sesa. Halo Dea, Halo. waduh guys, Dea ini dari sejak kuliah tuh udah menginspirasi banyak orang sih, termasuk saya ya. Halo. Dulu kita sama-sama di Bali tapi nggak pernah ketemu lagi deh. Iya. Ya, aku sama kayak Ronald sih nungguin yang kelas besok, lebih pengen bisa memahami technical analisisnya aja gimana sih kalau ngebaca apa namanya ini naik turunnya cryptocurrency tokens dan lain-lain sih. Oke. Mungkin bisa juga share, kita masih ada beberapa menit. Mungkin besok kan, ini kelas besok itu kita akan bahas tentang gimana caranya beli Bitcoin, jual Bitcoin, cara beli Bitcoin di luar exchange, terus mengenal berbagai macam transaksi Bitcoin, termasuk juga kayak Lightning Network, gimana ngecek transaksi, terus habis itu kita bakal gimana caranya nyimpen Bitcoin supaya aman, sama membaca chart dan indikator dasar. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, jadi biar saya bisa juga mempersiapkan materinya, mungkin bisa share sekarang, jadi kalau ada yang penasaran, pengen belajar apa gitu, boleh kasih tahu dong. Mungkin Lightning Network ini udah bisa diterapin ya? Udah bisa, iya. Berarti dia, karena kan pasti dia prosesnya lebih cepat dulu, belum mekanismenya sih belum terlalu tahu sih. Jadi saya pengen tahu sih. Jadi. Oke. Gimana cara Lightning Network mekanismenya ya? Pakai aplikasi ya berarti ya? Pakai aplikasi, terus juga ada notes-nya juga, tapi agak teknikal sih, cuman ya nanti bisa dijelasin. Fee-nya tetap sama ya nanti ya? Enggak, fee-nya hampir zero. Zero. Oh ya, karena dia kayak hutang dulu ya berarti ya? Dia modelnya kayak ibaratnya kayak prosesnya Visa sama Mastercard gitu kan. Jadi cuman yang di share adalah pencatatan transaksinya dulu, tapi di saat salah satu pihak yang bertransaksi itu mau keluar dari network-nya itu, baru nanti akan diselesaikan, settlement-nya baru terjadi di saat itu, di saat mereka keluar gitu. Berarti memang beneran mungkin akan bisa jadi payment ya, soalnya kan sekarang dulu mikirnya karena biayanya nanti mahal kan. Iya. Mungkin solusinya yang ini nih, memang dari dulu sih Lightning Network ini sering dibicarain sih. Iya, dan ini menarik kan, dari dulu kan mau dikembangin kan, dan sekarang tahun mulai dari 2019 udah muncul versi betanya, dan sekarang udah banyak banget orang yang udah pakai Lightning Network. Saya sendiri juga udah nyobain, dan itu ya bener-bener kayak cepet by second gitu kan, like second, dan fee-nya ya zero. Fee-nya zero. Yang ngembangin kan perusahaan yang ngembangin Nirlaba lah ya, perusahaan Nirlaba yang ngembangin Bitcoin itu ya. Iya, ada itu juga yang dapat donasi ya. Ya dia ada kalau nggak salah saya dengar dari podcast yang dia buat itu, dia juga kayak kerja sama processing payment. Jadi dia tuh mengintegrasikan Lightning Network dengan dengan wire transfer kan. Jadi misalkan saya mau ngirim uang ke Meksiko nih, biasanya kan pertama saya harus beli US dollar, terus dari US dollar kirim ke bank koresponden, terus banyak. Ya, terus habis itu nanti dari Meksiko baru dari US dollar convert ke peso gitu kan. Nah, jadi untuk mengganti US dollarnya ini akhirnya kita gunain Lightning Network, kita gunain Bitcoin. Jadi saya beli Bitcoin dalam detik itu juga, saya kirimkan lewat Lightning Network. Nanti di Lightning Network sell ordernya dalam bentuk peso gitu. Jadi kebanyakan mereka dapat langsung convert ya. Langsung convert ya. Jadi mereka dapat fee aja ya. Fee dari situ ya. Oke, ada menarik besok ya. Ada pertanyaan mungkin yang lain atau yang mau ditanyakan besok?
Tadi Sesa ada mau, tadi Sesa bilang indikator ya, baca chart ya. Yes, betul sekali, Dek. Mm-mm. Kalau Ronald, ada yang lain? Ada yang mau diiniin? Aku barusan kurang paham sih apa yang diomongin Kadea sama Canego, tapi aku ikutin aja dulu Ikutin besok ya. aja. Soalnya beneran pertama kali aku kenal kan yang waktu kemarin offline ya, itu yang Iya, sama materi hari ini kan kurang lebih. ya. Terus sempat yang kedua karena sempat reschedule, jadi aku join di punyanya Cipratiwi dulu sekali. Oh ya, oke. Sempat join sekali waktu itu ada bikin satu sesi. Jadi baru 2 itu aja yang hari ini di-review lagi materinya yang pertama biar lebih paham lagi. Ya jadi tunggu besok deh kayaknya biar lebih jelas. Oke, siap. Nggak apa-apa, nanti sama-sama Sok, frekuensinya sama nanti. Siap. Siap. Anastasia, mungkin ada pertanyaan? Atau Cukup dulu, Miss. Betul, kayaknya masih harus nunggu besok ini. Jadi saya juga jadi cari-cari bahan buat ditanya besok. Oke, siap-siap. Ya udah, kalau Tapi ya. sekali lagi, Miss. Tapi jadi tetap beda. Jadi yang kita pelajarin ini tentang Bitcoin ya, Miss ya, bukan kayak Ethereum, bukan apa itu, atau tetap sama cara bacanya, apa namanya yang besok Miss ajarin itu untuk ke semuanya atau cuma Bitcoin aja, Miss? Oh ya. Kayak untuk beli, untuk jual, beli di luar exchange, menyimpannya, baca chartnya, itu semuanya sama ya, semua mau koin apapun modelnya sama. Tapi kayak transaksi Bitcoin ada perbedaan sih, kayak transaksi Bitcoin dengan transaksi yang lain intinya tetap sama, cuman kayak mungkin ada sedikit detail yang agak berbeda. Tapi paling nggak dasarnya sama sih gitu. Oh, oke, Miss. Ya, oke, siap. Kalau gitu sampai jumpa besok. Kalau teman-teman ada Clubhouse, nanti jam 30 menit lagi saya mau gabung sama Ko Dani Taniwan dari Crypto Watch. Kita akan bahas tentang pentingnya Bitcoin untuk para institusi gitu ya. Jadi kalau yang ya misalnya pengen ikutan silahkan. Kalau enggak ya sampai ketemu besok jam 7 malam WIB atau jam 8 malam WITA ya. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada yang salah baca, mungkin dipikirnya itu WIB gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa besok dan ini nanti rekamannya akan saya share setelah kelas besok selesai gitu ya. Oke. Thank you, Miss. Thank you. Ya, selamat Terima kasih, Kak. malam ya. Thank you, Halo. Dea. Thank you.